ada satu yang menolak supaya jalur sepeda itu tidak dibangun lah, tidak dikembangkan. Nah, kita dari awal udah menolak. Pak, ini salah Bapak. Gitu. Ini apa polisi nggak ngerti ada diskresi? Bahwasanya ketika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Heru ini bertentangan banget dengan hak asasi manusia, ini perlu dilawan gitu. Makanya kita serius waktu itu menggugat Pemprov DKI khususnya PJ Gubernur dan juga Disub ke PT UN gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Taufik Zulkifli atau MTZ di advokasi dalam podcast kita sebut sebagai Adpodcasti. Hari ini saya kedatangan tamu yang cukup viral ya atau viral ya beberapa tahun belakangan ini tentang masalah jalur sepeda di Jakarta. Ya, saya perkenalkan Bang Fahmi Saimimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semangat pagi terus. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Fahmi ini adalah Ketua Bike to Work. Tapi selanjutnya saya persilakan Bang Fahmi, siapakah Anda? Iya. Sekarang sih memang diamanahin jadi Ketua Umum Bike to Work Indonesia. Ya. Ini udah tahun keempat berarti ya. Bike to Work itu apa? Bike to Work Indonesia tuh gerakan pembudayaan sepeda yang mengajak orang dulunya mengajak bekerja pakai sepeda, tapi sekarang itu sudah menjadi gerakan agar kemana-mana naik sepeda gitu. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat kita ajak sepedahan untuk beraktivitas dan bermobilitas itu. Ini dia udah menjadi yayasan atau komunitas atau apa? Di tahun ke-18 nih, udah 18 tahun. Ya, udah 19 tahun itu memang orang masih menganggap ini sebagai komunitas gitu. Ya. Pada dasarnya sih kita adalah sebuah gerakan tidak dilatar belakangi oleh jenis sepeda, golongan dan lain sebagainya. Tapi benar-benar orang akan mengenal Bike to Work sebagai ya bisa dibilang yang memperjuangkan hak-hak para pesepeda lah. Ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia. Ada 72 koordinator wilayah yang ada di Indonesia dan ada 3 di luar negeri gitu. Oke, jadi ini Bang Fahmi Saimimah ini adalah ketua umum atau apa istilahnya sana? Iya, ketua umum sih sebenarnya. Ketua umum ya, ketua umum. Oke. Itu Bike to Work-nya. Tapi kemudian Bang Fahmi sendiri ini latar belakangnya dari mana nih? Kalau saya aktivitas rutin ya profesional di bidang IT. Oke. Ya kerja di salah satu perusahaan perbankan dan memang dari muda sempat aktif di beberapa pergerakan ya mulai dari di kampus, dari di advokasi lingkungan dan juga sekarang tuh lagi gencar untuk mengadvokasi urusan transportasi di Jakarta. Iya, tapi golongan yang paling rentan di jalan gitu. Pejalan kaki, pesepeda, disabilitas gitu kan itu. Kalau ke kantor tadi kan ngantor ya? Ngantor tiap hari. Pakai sepeda ya? Pakai sepeda. Pakai sepeda harus jadi contoh ya. Itu dia hutang terhadap pergerakan gitu. Ya dan pakai sepeda. Walaupun ya kadang-kadang kalau jauh ya nggak bisa ya. Jakarta cukup asik buat kita sebut namanya mixed commuting. Saya dari Bekasi, kadang naik sepeda dulu ke stasiun, disambung pakai LRT, turun kita goes lagi gitu. Jadi sepedanya ada 2 dong di terminal. Enggak, kita lipat gitu. Oh, sepedanya. Lipat. Jadi ada teknologi bersama sepeda lipat. Gitu. Ini ke kantor atau ke tempat lain naik sepeda. Ini ada yang viral terakhir. Tentang temennya Bang Fahmi nih marah-marah pagi-pagi ya. Jadi dia nanti kita lihat dulu ininya. Saya berangkat dari masjid. Saya asalnya 4:45. Saya berangkat dari 5 pagi. Saya untuk olahraga di sini hanya 4 putaran. Ini adalah pasti Kota Kilo yang paling aman buat sepeda Pak. Kenapa jam 6 kami dihalangi Pak? Jalan ada di sini sebentar Pak. Saya belum selesai. Itu makanya Pak aturan itu aturan ini masa saya Jadi judulnya ini pesepeda terlibat cekcok dengan petugas kepolisian saat diminta menggunakan jalur khusus sepeda ya. Matiin dulu. Ya jadi
Ya Bang Fahmi pasti udah nonton juga dan sudah menyiapkan jawaban kelihatannya gitu. Jadi kasusnya adalah seorang pesepeda ya naik sepeda, katanya habis sholat subuh ya jam 4.45, kemudian jalan ke situ, ternyata sudah sampai jalan ke Sudirman, sudah sampai jam 6 dan kemudian ditangkap polisi. Ya. Tapi dia marah-marah dengan mengatakan bahwa saya harus ngomong kemana nih? Ngomong ke Pemda DKI Jakarta, ngomong ke DPRD ya. Kebetulan saya anggota DPRD, saya juga harus mendengar. Tapi saya akan mendengar jawaban dari Bang Fahmi ini kenapa sih temannya kayak gitu? Ya, semrawutnya isu sepeda khususnya Sudirman Tamrin ya yang digunakan. Kita mungkin tagline-nya kita geser sedikit menjadi pengguna road bike lah gitu. Road bike. Ya, road bike itu berarti kan yang sepedanya aktivitasnya untuk olahraga. Karena kita melihat sepeda tuh ada yang buat mobilitas, ada yang buat rekreasi, ada yang buat olahraga. Nah, mungkin ini ada yang buat bisnis ya? Tukang ya. Ini yang lebih menyangkut ke pengguna untuk olahraga. Nah, sebenarnya sih kita sudah rilis juga ya bahwasanya masalah road bike, masalah penggunaan balap sepeda pagi-pagi ini udah kayak kaset kusut gitu, diulang-ulang terus gitu, viralnya terus berulang dan nggak ada juntrungannya gitu. Jadi saya mau mengingatkan kembali nih khususnya buat semua lah dan khususnya nih buat polisi gitu. Jadi Maret 2021 saat sebelum bulan tersebut kan banyak viral-viral tentang sepeda yang diacungin nggak jari gitu, terus sepeda yang di Maret 2021 berarti COVID dong? Masih COVID. Nah, itu aktivitas sudah lebih tinggi gitu kan. Nah, ketika viral tentang pesepeda road bike, jalur sepeda dan lain sebagainya itu diminta polisi untuk bertindak, polisi mengadakan forum group discussion FGD. Itu di Kartika Chandra itu dikumpulkanlah semua stakeholder yang ada di jalan raya, mulai komunitas mobil, komunitas motor, komunitas ojek online, Dishub, pemerintah Kota Jakarta, semua dikumpulin. Ceritanya untuk mendiskusikan efektif gak sih ini jalur sepeda gitu. Nah, dari sekian banyak peserta yang hadir, kesimpulannya saat itu jalur sepeda sangat efektif dan dibutuhkan masyarakat Jakarta. Ada satu yang menolak supaya jalur sepeda itu tidak dibangun lah, tidak dikembangkan, yaitu dari komunitas road bike ini gitu. Nah, sampai kemudian ketika mereka ngotot untuk diberlakukan aktivitas mereka diizinkan gitu selama pagi-pagi, disitulah terucap oleh saat itu Kakor Lantas Pak Sambodo langsung yang memimpin rapat itu bahwasanya oke, untuk pesepeda road bike kita kasih waktu hingga jam 6.30. Awalnya tuh jam 6.30. Maksudnya dia boleh main sepeda ngebut-ngebutan di Sudirman Tamrin hingga jam 6.30. Itu di jalur sepeda atau di jalur biasa? Di tengah, gitu. Bebas. Jadi bisa jadi istilah dibatasi waktu itu saat itu baru terluapkan itu dari FGD tersebut itu. Nah, ada ininya enggak? Pergubnya atau iya, justru gini. Justru kita mengingatkan kepada polisi. Sejak itu menjadi kesepakatan dalam sebuah pertemuan, kita malah menanyakan kok bisa-bisanya itu dijadikan sebuah aturan lah. Mungkin nyebutnya diskresi atau seperti apa. Cuma yang jelas kita tetap menolak, saat itu menolak. Ini tidak tidak relevan dengan pola diskresi yang ada di polisi gitu. Nah, diskresi itu adalah kebijakan dari kepolisian yang mungkin tidak ada pengecualian ketika aturan hukum kosong, aturan hukum saling bertabrakan gitu. Itu polisi boleh mengeluarkan diskresi. Namun saat itu khusus Sudirman Tamrin, di sana sudah ada jalur sepeda, ada pedestrian yang bagus, ada transportasi publik yang bagus, ada transportasi umum, maksudnya pengendara pribadi, itu semua sudah terwakilkan gitu dan sudah mencerminkan sebuah tata jalan raya yang baik khusus Sudirman Tamrin. Tapi kenapa bisa keluar diskresi tersebut? Bahkan dicantumkan tuh di videonya segala macam bahwasanya diizinkan hingga 6.30. Nah, kita dari awal udah menolak. Pak, ini salah Bapak gitu. Ini karena sebuah kesepakatan yang lahir dari FGD
menabrak undang-undang yang berlaku. Banyak lah yang ditabrak, Undang-Undang 22 tahun 2000. Undang-Undang Republik Indonesia. Iya, di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Lalu ada Peraturan Menteri nomor 59, ada Perkap Kapolri, ada Pergub yang ditabrak. Isinya apa itu? Ya, isinya antara lain di sana kalau sudah ada jalur sepeda, pesepeda harus pakai jalur sepeda. Kalau keluar itu ada dendanya, ada larangannya segala macam gitu. Pun demikian dengan kendaraan pribadi ya. Tapi ini tadi yang melarang itu polisi. Apa polisi nggak ngerti ada diskresi? Enggak, justru polisi ini juga bingung. Sebenarnya itu mereka kebingungan gitu. Ketika aturan jam 6 itu hanya sebuah ungkapan gitu kayak jadi kebiasaan lah gitu. Padahal nggak ada itu dituangkan di di diskresi ke peraturan Kapolri ke peraturan Kakor Lantas tuh nggak ada gitu. Nah, makanya kita dari awal tuh menolak. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini nih kembalikan lagi pada tatanan hukum yang berlaku gitu. Khusus Sudirman Tamrin itu tidak ada inklusivitas terkait road bike gitu. Dan saat pertemuan tuh sebenarnya sudah ada solusi, Pak. Kita nawarkan yang penting jangan bertubrukan dengan sebuah pola jalan yang kepentingannya sudah publik. Silahkan pakai di Pantai Indah Kapuk misalnya, aspalnya bagus-bagus, luas dan tidak terlalu ramai. Lalu ada Halim, ada GI Expo Kemayoran, ada Benyamin Sueb gitu. Kita kasih tawaran-tawaran. Tapi itu semua tidak dipakai. Tahu kenapa mereka pada balapan di tengah jalan Sudirman Tamrin? Alasan yang paling utama itu, yang paling menurut kita itu rada aneh adalah kalau di foto tuh bagus gitu, jadi epic gitu. Jadi kalau di foto tuh gedung-gedung tinggi dia sambil balapan gitu, itu kayaknya keren. Coba kalau di Pantai Indah Kapuk, itu didukung oleh fotografer. Iya. Mungkin itu ya alasan. Tapi saya pikir pesepeda tersebut tuh nggak mewakili pesepeda gitu, karena dia anggota Bike to Work bukan? Enggak, saya pikir sih enggak. Kalau Bike to pasti udah yakin, udah paham bahwasanya ya nggak bisa untuk beraktivitas dengan sepeda ya menggunakan jalur sepeda gitu. Oke, tapi kemudian kita tinggalkan dulu tentang kasus Bapak itu. Tapi kemudian Bike to Work tuh banyak ya akhir-akhir ini ya, beberapa tahun terakhir banyak protes, banyak curhat ya. Saya ingat pertama kali adalah ketika pergantian gubernur ya, dari Pak Anies menjadi PJ gubernur, di mana anggaran untuk jalur sepeda itu drastis diturunkan ya. Nah, di sini coba diklik dulu jalanin dulu dikit ya. Sempat dihapus dan menimbulkan polemik, Komisi B DPRD DKI Jakarta akhirnya sepakat alias menyepakati anggaran sebesar 7,5 miliar rupiah untuk pengadaan jalur sepeda. Nah, apakah anggaran ini cukup untuk optimalisasi jalur sepeda? Bagaimana pemenuhan kebutuhan para pesepeda juga di ibu kota? Bergabung bersama kami malam hari ini dari Ketua Bike to Work Indonesia, Mas Fahmi Saimima. Selamat malam, Mas Fahmi. Selamat malam, Mbak Tiffany. Ya, Mas Fahmi. Baik, terima kasih Mas Fahmi sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kita juga sambil mencoba masih terus untuk menghubungi Pak Taufik Zulkifli, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, untuk bisa bergabung dengan diskusi kita malam hari ini ya, Mas Fahmi. Mas Fahmi, saya akan minta tanggapan Anda. Dulu, ya, jadi ini waktu itu ya tahun 2000. Ini November 2022 ya, ketika Pak Anies Oktober selesai, kemudian diganti dengan PJ Gubernur, dan kemudian saya juga ingat bahwa kemudian kita membahas anggaran pendapatan belanja daerah APBD 2023, di mana sebelumnya ada anggaran sepeda itu untuk pemeliharaan, untuk pengembangan, untuk lain-lain ya, itu ada 38 miliar. Tapi kemudian ketika diajukan dalam rapat itu nol jadinya Bang Fahmi nol, kemudian ya saya terpaksa marah-marah atau segala macam. Akhirnya naik menjadi 7,5. Nah, bisa diceritakan waktu itu jadi seperti apa tuh? Naik jadi 7,5 itu setelah kita demo besar-besaran di Balai Kota. Jadi lucunya gini sebenarnya. Sejak kita tahu berita tersebut, itu kan baru 1 bulan tuh menjabat tuh, jadi nol. Udah kita nggak ngaling-ngaling, kita langsung datang ke Balai Kota gitu. Artinya kita mesti turun. Dan Bike to Work tuh seingat saya satu-satunya organisasi masyarakat yang paling pertama melakukan aksi terhadap kebijakan Pak Heru ini gitu. Ya, bagi kami sih saat mendengar kenapa jadi 0 rupiah itu adalah kemunduran sebuah pola yang udah dibangun baik di era sebelumnya, tiba-tiba distakkan 0 rupiah gitu. Dan itu kita sangat kecewa. Walaupun
pada saat kita di balai kota diterima sama Pak Heru untuk bicara kenapa keberatan gitu kan. Kita sudah sampaikan segala macam dan akhirnya setelah habis pertemuan, setelah habis demonstrasi, terucaplah angka 7,5 miliar dengan judul optimalisasi dan juga evaluasi jalur sepeda di Jakarta gitu. Berarti sisanya 31 miliar dialihkan lah kemana gitu. Ya. Dan ini bentuk kemunduran saya pikir saat itu gitu kan. Itu yang diprotes waktu itu ya. Ya kalau nggak salah memang 38 kemudian 0 kemudian Jadi 7,5 demo ya. terus kemudian kami juga di DPRD mempertanyakan gitu, ini kok hilang begini saja. Akhirnya masuk lagi 7,5 itu kalau nggak salah 5M-nya untuk pemeliharaan, terus kemudian 2,5-nya untuk sosialisasi masyarakat dan seterusnya. Tapi intinya sesuatu yang artinya sudah tidak diperhatikan lagi ya. Sampai kemudian Bike to Work bikin apa? Coba lihat deh, ada tuntutan ke PT UN. Oh iya. Kalau dari beritanya Kita itu menggugat Pemprov DKI malah. Nah, apa sih yang digugat sama Bike to Work terutama? Nah, yang melatar belakang kenapa? Ini sepertinya ada ketidakseriusan, ada ketidakkonsistenan, ada keberlanjutan gitu yang dilakukan oleh PJ Gubernur gitu. Tentang apanya? Pertama tentang jalur sepeda khususnya, juga tentang kami sih melihat paradigma inklusivitas di Kota Jakarta terhadap Pengguna perhubungan ya, khususnya jalan raya gitu. Jadi apa yang dilakukan PJ Gubernur, karena dalam 1 tahun itu bertubi-tubi tidak pro terhadap itu tadi inklusivitas di Kota Jakarta khususnya pesepeda gitu. Harapan dari Bike to Work atau dari Bang Fahmi sendiri itu bagaimana? Transportasi di Jakarta itu bagaimana? Sepeda itu seperti apa? Gitu. Ya gini, Jakarta itu bertahun-tahun itu punya masalah besar yang susah untuk dipecahkan lah, mulai dari polusi udara, kemacetan lalu lintas, tingginya penyakit paru-paru, orang stres gitu kan. Lalu tidak tertib orang di jalan, itu bermuara pada transportasi gitu. Dan saat mungkin Jakarta mulai berbenah diri pasca Covid, jadi mulai menstrategikan bagaimana kota bertahan dari Covid dan juga bertahan ke masa yang akan datang, itu sudah mulai bagus ketika dibangun secara masif jalur sepeda, dibuat pergub tentang parkiran sepeda, pergub tentang dorongan buat melakukan aktivitas yang bergerak manusia, itu sudah mulai bagus tuh. Bahkan ketika pesepeda Jakarta tumbuh sampai 100%, itu mulai ditangkap oleh pemerintah dengan memberikan fasilitas keamanan, kenyamanan dan juga keselamatan bagi pesepeda. Walaupun undang-undangnya sempat ada di tahun 2009, tapi baru dilakuin di tahun 2020 lah di Jakarta. Nah, kenapa ketika berganti gubernur kok sangat frontal menghilangkan citra-citra baik tersebut gitu? Padahal lewat rancangan tata ruang daerah hingga 2026 itu sudah ada tuh, sudah ada kajian dari nyebutnya prioritas strategi daerah tuh. Jadi itu jalur sepeda masuk tuh ke dalam strategi pembangunan daerah Kota Jakarta hingga tahun 2026. Kenapa ketika baru menjabat 1 bulan, lalu di bulan-bulan berikutnya hilang, konfrontasi terus sama kita gitu. Jadi saya potong sedikit dulu ya. Jadi memang pada saat itu 2021, 2022 saking bagusnya mungkin ya. Jadi bukan hanya sepeda yang diatur di Jakarta, tapi kemudian yang lain kan. Jadi Transjakarta juga diatur jalurnya, integrasinya dengan LRT, MRT, kemudian juga trotoar kan diperbesar. Diperbesar karena waktu itu ada kebijakan bahwa kita harus sebanyak-banyaknya menarik masyarakat supaya menggunakan transportasi umum dan membiarkan atau mengurangi transportasi kendaraan pribadi, kecuali untuk sepeda. Sepeda itu adalah transportasi yang alternatif, yang bebas polusi, yang menyehatkan gitu ya, hemat dan hemat ya. Jadi itu yang diinikan. Sampai kemudian pemerintah DKI Jakarta mendapatkan banyak award, Sustainable Transportation Award terutamanya. Nah sesudah itu ya kemudian ya saya sendiri melihat bahwa kebijakan setelah
Gubernur Anies kemudian ke PJ Pak Heru ini termasuk juga bukan jalur sepeda saja sebenarnya, Banyak, tapi jalur pedestrian itu juga banyak yang kemudian Ya, dibongkar. hilang. Nah, tapi intinya jadi apa yang dituntut ke PT UN kemarin? Ya, dalam kajian kita tuntutannya adalah malpraktik pemerintah kota Jakarta Malpraktek, dalam malpraktek ini udah malpraktek maksudnya dalam mengupayakan keselamatan, keamanan dan juga kenyamanan aktivitas bersepeda di kota Jakarta gitu. Jadi kita nggak lagi bicara soal undang-undang lalu lintas, tapi bicara tentang Undang-Undang 35 tentang hak asasi manusia gitu. Bahwasanya ketika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Heru ini bertentangan banget dengan hak asasi manusia, ini perlu dilawan gitu. Makanya kita serius waktu itu menggugat Pemprov DKI khususnya PJ Gubernur dan juga Disub ke PT UN gitu. Dan Gugatannya ada beberapa poin itu? ya itu poin-poin yang melatar belakangi kita kenapa menggugat. Ada sekitar 6 kejadian, 6 kejadian yang kita anggap tidak merefleksikan kota Jakarta tentang perwujudan keselamatan hak asasi manusia ini terhadap pengguna sepeda gitu. Ada itunya nggak file tadi? Yang tadi itu ya? Ya boleh Mas, ya. Ini maksudnya kita ya. Ya, ini kita mencatat ada sekitar 5 ya. Ada 6 yang tambahan. Itu April 2023 itu kalau masih ingat tragedi Santa, itu juga cukup luar biasa. Bayangin paginya itu Heru tuh sama Kakor Lantas sama Kapolda segala macam meresmikan bahwasanya ada jalur baru mengurai kemacetan di Simpang Santa. Itu dengan membongkar trotoar, jalur sepeda dan lain sebagainya sehingga dibilang lancar. Pagi, malamnya itu sempat viral bahkan kemacetan hingga sampai jam 11 malam gitu. Di wilayah Tendean macet, di wilayah Senopati macet gitu. Jadi sama-sama tidak menjadi solusi gitu. Bahkan apa yang menjadi solusi saat itu PJ Gubernur itu bertentangan dengan azas transportasi sesungguhnya gitu, bahwasanya melebarkan jalan, menambah jalan, memperpanjang ruas jalan itu tidak menghentikan kemacetan yang memang sudah menjadi tabiat khususnya di Simpang Santa. Belum lagi itu sebulan kemudian bahkan dengan alasan 2023. KTT ASEAN mereka mengaspal banyak ruas di kota Jakarta, jadi ada sekitar 18 ruas diaspal ulang. Itu jalur sepeda pun diaspal ulang gitu kan. Jadi dan tidak dikembalikan sampai saat ini gitu kan. Jadi diaspal dihilangkan. Iya. Ya, lalu kemudian Oktober DKI membongkar stikon pembatas jalur sepeda. Yang lucu itu alasannya waktu itu adalah karena ini membahayakan pengendara motor. Padahal kan itu dibangun untuk menyelamatkan pengendara sepeda. Tapi paradigmanya, tapi sense itu malah terbalik sehingga mengorbankan stikon gitu untuk kepentingan pengendara motor gitu. Nah ini sudah mulai melenceng. Oktober 2003 bahkan lebih parah. Di Raperda APBD kita melihat masih ada sisa 4,5 miliar yang nggak kepake, tapi malah kembali tidak dianggarkan terhadap jalur sepeda. Nah ini udah mulai kusut sebenarnya. Itu nggak dipakai karena memang programnya nggak dijalankan. Iya, karena penyerapannya kurang berarti. Kita menunggu setahun. Waktu itu kan judulnya optimalisasi dan evaluasi. Nggak ada yang mengevaluasi, nggak ada jalur sepeda yang dirawat segala macam gitu. Jadi ini yang dituntut ya. Ketidakkonsistenan PJ Gubernur dalam mengambil kebijakan khususnya terhadap keberlanjutan jalur sepeda di Kota DKI Jakarta. Itu yang kita tuntut itu. Terus gimana nasibnya? Tuntutan itu apakah kemarin disarankan oleh PN Jakarta untuk melakukan audiensi dan mediasi dulu lewat Ombudsman. Kita sudah melakukan itu via Ombudsman Jakarta Raya. Saat itu sampai tanggapan dari Pemprov DKI sudah didengar, pihak dari legal, dari Dishub dan lain sebagainya sudah didengar, terus jawaban kita sudah didengar, tapi Ombudsman tidak meluarkan rekomendasi karena memang yang dilihat adalah pencapaian pembangunan gitu. Jadi dianggap yang sudah dibangun itu sudah sesuai target gitu. Target di 2020. Tapi tadi kan cuman sisanya 4, sekian miliar ya. Iya. Berarti nggak ada. DKI menganggap bahwasannya kilometer yang dibangun itu sebagai target gitu. Jadi hanya fisik gitu. Nah,
Sampai saat ini kita juga sudah konsultasi sama lawyer kita, bahwasanya ini PT UIN tetap bergerak, tinggal bagaimana kalau melihat konstelasi politik juga di Jakarta gitu. Kalau ini kan terakhir apa? November ya? Iya. Ya, November. Jadi Pilkadanya November. Tapi kalau ya Lantiknya tahun 2025. ya nanti kalau lihat ada perkembangan terkini terkait terkait PJ Gubernur ini, kita akan konsul. Karena kemarin itu ternyata kita tidak melihat bahwasanya ternyata apa yang kita tuntut si PJ Gubernur ini dia dilindungi oleh undang-undang peraturan Kemendagri gitu tentang seorang PJ Gubernur yang boleh dan tidak boleh dalam mengambil kebijakan dan tidak boleh dituntut segala macam. Kita lagi pelajari soal itu karena ternyata PJ Gubernur ini representatif dari negara gitu. Cuman tanggung sih ya. Iya, dia tanggung dan ini memelelahkan gitu. Jadi proses ini kita hampir sudah memasuki bulan ke-7 untuk melakukan gugatan di PT UN. Ya. Tapi yang jelas bagi kami itu perang paradigma adalah yang paling sejati lah yang harus kita perjuangkan di Kota Jakarta. Contoh gini. Jadi gini saat kami diskusi datang ke Balai Kota diterima oleh PJ Gubernur. PJ Gubernur tuh bilang gini. Dia bawa foto di mana jalur sepeda nggak ada yang ngisi, ditampilin tuh fotonya nih. Nih lihat jalur sepeda kamu nih. Nggak ada yang lewat. Ini lihat dikuasai parkir. Ini lihat ini. Berarti jalur sepeda yang ini tidak ada manfaatnya. Jadi ngapain diteruskan gitu? Itu kata-kata yang menurut kami itu bukan hanya bodoh ya, tapi kata-kata yang tidak diladar belakangi oleh pola pemikiran yang bagus tentang tata ruang. Padahal beliau itu lulusan Belanda juga gitu, kota sepeda gitu. Waktu itu kita jawab seperti ini. Bapak kalau berpikiran setiap apa yang dibangun Kota Jakarta adalah manfaatnya, ayo Pak kita apple to apple, saya bilang gitu. Ini dalam diskusi di hadapan beliau langsung saya bilang gini. Bapak tahu ada berapa flyover underpass di Kota Jakarta? Ada 70-an, Pak. Berapa triliun untuk membangun 70 underpass itu? Dan Bapak tahu tujuan membangun flyover underpass hanya untuk memperlancar jalanan? Hasilnya macet, seperti apa sekarang, Pak? Gitu kan? Tetap macet ya. Hasilnya hampir 80% itu macet. Dan tujuan tidak tercapai. Bapak mau saya samain dengan jalur sepeda seperti itu? Lebih parah mana gitu kan? Jadi pola pikirnya itu, paradigma berpikir pejabat itu jangan seperti itu harusnya gitu. Jadi mengenai jalur sepeda yang jarang dipakai atau jalur sepeda yang diserobot segala macam itu enggak simsalabim 1 tahun 2 tahun. Kita tahu jalur Transjakarta itu butuh 15 tahun buat steril, buat orang menghargai jalur Transjakarta, buat orang menghargai bahwasanya Transjakarta itu sangat bermanfaat untuk mobilitas. Itu butuh 15 tahun. Artinya di situ perlu edukasi ya. Begini maksud saya, ya memang perlu 15 tahun waktu itu, apalagi sekarang jalur sepeda ya. Jadi memang pertanyaan dari banyak masyarakat juga ketika melihat bahwa ini jalur sepeda sudah ada, tapi kemudian kok pesepedanya kurang, nggak ada gitu ya. Padahal kan bersepeda adalah sehat, kemudian mengurangi polusi, kemudian juga hemat dan seterusnya. Walaupun hemat itu kadang-kadang kalau sepedanya bagus sih mahal. Nah, saya kira Bike to Work juga mengadakan edukasi guys ke masyarakat. Harusnya memang ini Pemda DKI Jakarta. Iya, kita sih mendorong juga bahwasanya pola pembangunan fisik itu harus dibarengi dengan edukasi, dengan sosialisasi khususnya gitu, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, setelah edukasinya sudah, sosialisasinya sudah, juga harus ada pemantapan regulasi gitu dan penindakan terhadap aturan regulasi yang dilarang gitu. Yang ini yang belum dilakukan, ketiga faktor ini belum dilakukan. Tapi kalau Bike to Work ini bukan sekedar orang kumpul-kumpul sepeda Anda. Kita sudah punya pilar advokasi ya, yang kita jalanin ada edukasi. Edukasi itu bahkan kita tuh setiap bulan itu punya program Bike to School. Jadi setiap bulan tuh ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah SMP itu rutin sudah 3 tahun ini. Di Indonesia atau seluruh Indonesia. Kemarin baru selesai Kamis lalu di SMP Negeri 97 di Matraman. Jadi kita ngajak murid-murid sepedahan dulu, keliling sepedahan. Kita tunjukkan bahwasanya ya memang berangkat sepeda itu perlu pengorbanan gitu. Orang-orang tua kan pada takut melepas anaknya ke jalan. Jadi kita edukasikan bagaimana tertib lalu lintas, bagaimana sepeda itu keren, yang ringan-ringan lah, nggak perlu diceramahin. Jadi bagaimana sepeda itu nggak malu-maluin lah gitu. Contoh nyata kita pernah melakukan audit
stasiun kereta di Jabodetabek. Jadi kita melihat kan parkiran itu udah susah di ujung, kepanasan, kehujanan. Iya, di setiap stasiun-stasiun yang ada di Jabodetabek. Semua ada. Stasiun di Jakarta itu semua punya parkir sepeda gak? Punya, tapi hanya besi yang dipasang, pasangnya juga kadang jauh, kepanasan segala macam. Tapi kita advokasi, kita lakukan dialog, kita turun ke jalan, protes terhadap ini. Bahkan kita melakukan 2 kali audit stasiun kereta. Jadi semua stasiun kereta kita audit, nggak layak di mana, kekurangan di mana. Dan itu menghasilkan PT KCI ya khususnya ya, KAI itu bahkan menerima masukan kita, lalu menelaah, lalu mereka menganggarkan sekarang nih sudah terbangun 17 bike shelter namanya. Jadi ada bangunan khusus 17 bike shelter di stasiun di Jabodetabek. Jadi ada 17 sedikit ya. 17 sedikit dari 60-an stasiun yang ada di Jabodetabek gitu. Tapi ini langkah awal karena ya. KAI bilang ini masih anggarannya 300 juta loh Mas ngebangun satu bike shelter, tapi kita target setahun itu 17 stasiun gitu. Dan ini akhir dorongan satu dari bike shelter 300 juta. Ya, 300 juta. Ini bagus berarti ya. Bagus, udah bagus. Kalau kita lihat itu ada di stasiun Rawabuaya, di stasiun-stasiun besar yang bagus. Dan itu malah mengundang banyak orang untuk datang ke stasiun buat bawa sepeda karena parkirannya sudah bagus, sudah ada atapnya, sudah ada pagernya, sudah sangat layak lah buat sepeda gitu. Kalau di tempat pariwisata gitu, Kota Tua, Monas, Taman Mini, ini kan. Kebanyakan parkir yang disediakan oleh Disub itu kebanyakan parkir yang untuk senderan ya. Jadi kita sih melihatnya bukan parkir sepeda yang proper, tapi ya dibangun besi untuk disenderkan, untuk dikunci gitu. Sebenarnya kan kalau lebih proper ya, kalau memang ada lahannya, ada apanya itu mesti ada atapnya, dia tidak kehujanan, dia tidak kepanasan. Ya maksudnya tadi mengaitkan dengan Kota Tua dan seterusnya, itu sebenarnya kalau kita lihat di luar ya, di luar negeri maksudnya ya, itu kan memang sepeda mereka sudah menjadikan sepeda sebagai kendaraan yang mobilitas biasa gitu ya. Terutama juga di tempat-tempat wisatanya gitu. Jadi ketika mereka misalnya ada pagoda, kayak ada Mount Tower, itu tempat sepeda tuh ada, sehingga wisatawan tuh naik sepeda ke sana. Itu lebih kan pernah dicoba natural. Tuh di Kota Tua, low emission zone, less ya. Tapi tahu sekarang gimana kabarnya? Saya ngelihatnya udah. Kabarnya itu dah. Ini sekarang udah aur-auran lagi kayaknya. Iya, kayaknya itu tadi perlu diperbaiki semua nih. Tidak komitmennya juga kurang, tidak berkelanjutan gitu, dan kurang konsisten lah gitu. Itu bahkan waktu peresmian tuh kita datang, itu kan hasil dari peresmian apa? Peresmian LEZ itu di Kota Tua ya. Itu juga hasil usulan kita. Kita itu gubernur sebelumnya ya? Atau? Ya, gubernur waktu Pak Anies itu. Kita yang diajak bicara, ini seperti apa baiknya gitu. Jadi setiap kebijakan-kebijakan dulu sangat melibatkan masyarakat ya, lebih makanya kota kolaborasi. Nah sekarang karena udah chatnya dihilangin, jadi ada perbedaan signifikan saat ini serius saat. Jadi waktu kita lapor ke Ombudsman dalam rangka PT UN gugat ini, salah satu parameternya adalah ketika zaman gubernur sebelumnya kita tuh ketemu meeting uji lapangan, uji publik, lalu FGD, lalu ikut membantu di sub itu setahun itu bisa 62 kali pertemuan. Ketika 1 tahun di masa PJ gubernur cuma ada 2. Artinya seperti tidak ada melibatkan kembali masyarakat untuk melakukan komunikasi kurang. Padahal masih dengan orang yang sama loh ya. Maksudnya saya berhubungan baik dengan kepala disubnya segala macam, tapi mungkin karena beda pemimpin sekarang jadi beda. Intinya emang yang penting atasnya itu. Iya, yang penting kalau ikan tuh yang penting kepalanya itu bagus, maka yang lainnya bagus ya insyaallah. Dan berasa banget bahwasanya setahun belakangan DKI itu tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan gitu. RDP gitu udah enggak ada ya. Dulu stempelnya Bike to Work itu sangat sakti itu, dalam artian jadi kalau misalnya mau menerapkan complete street di kawasan Santa, kita diajak untuk mengukur, diajak studi banding bagaimana ini layaknya, apakah jalur sepeda keberatan enggak, kita kasih 2 meter gitu atau trotoar gitu. Itu kita diajak dilibatkan, ada koalisi pejalan kaki di sana, ada NGO segala macam, kita rapat berkali-kali. Nah, ketika sudah jadi rancangannya kan sudah tanda tangan tuh. Artinya masyarakat sudah dilibatkan dan masyarakat setuju. Itu
dalam tanda kutip kita tuh sangat dihargai banget dalam tingkat partisipasi masyarakat jadi tinggi ya. Wah, jadi pada saat tinggi itu, gitu ya. Itu jadi meningkatkan sense of belonging masyarakat juga terhadap pembangunan kotanya gitu. Betul. Itu yang harusnya dikembangkan di Jakarta, apalagi Jakarta sudah bukan ibu kota. Sehingga kemudian paradigmanya sekarang Jakarta mau jadi kota global, terus kemudian pusat perekonomian nasional. Nah, kota global itu kan artinya kota yang bisa bersaing dengan kota dunia gitu ya. Dan berpikirnya juga harus global gitu. Nah, itu berpikirnya itu ya tadi ya, kelihatannya perlu lebih visioner. Kemarin kan ya masalah tadi ya, sepeda, kemudian kok nggak ada penggunanya kok kosong segala macam. Itu kan sekarang. Kita harus visioner ke depan gitu ya, bagaimana ya di masa datang ya kita maunya supaya sepeda makin banyak gitu kan ya. Bagaimana usahanya ke sana gitu ya, kira-kira gitu ya. Dari baik itu. Ya, makanya cermin peradaban kota yang benar itu biasanya sih harus ngelihat bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang rentan di jalan. Bagaimana trotoarnya, bagaimana jalur sepedanya, bagaimana transportasi publiknya gitu. Itu pasti kalau mau global ya. Itu cara berpikir sebuah kota yang beradab sih seperti itu harusnya. Kota global ya. Ya memang yang harus dipentingkan itu piramidanya tuh gini Bang Fahmi sebenarnya. Jadi yang dipentingkan dalam transportasi adalah yang paling sederhana, yaitu para pejalan kaki. Pertama itu itu yang dibikin fasilitasnya paling banyak, paling baik. Sesudah itu sepeda. Jadi kendaraan, kalau di undang-undang namanya kendaraan tidak bermotor, non-motorized transport kendaraan tidak bermotor. Baru kemudian sudah itu transportasi publik baru sesudah itu ya kendaraan pribadi, logistik pribadi paling bawah. Ya pribadi paling. Nah itu apa namanya yang tadi kan kebijakannya tadi apa di Santa atau di mana tuh? Di Simpang Santa. Mendahulukan kendaraan. Nah itu pola pikir car centric itu pola pikir yang udah zaman dulu itu salah. Udah kena nyaman. Ya tapi mungkin dari Bang Fahmi satu kalimat terakhir, kira-kira apa harapan dari para pesepeda atau Bang Fahmi sendiri untuk kota Jakarta ke depannya? Jadi sudah saatnya ya masyarakat kembali memikirkan ruang gerak bagi manusia itu sendiri gitu, bukan untuk mesin gitu. Jadi ya bersepeda, jalan kaki, terus menggunakan transportasi publik, itu adalah solusi-solusi nyata buat masalah-masalah kota, kemacetan, polusi udara, stres di jalan, konsumsi BBM tinggi segala macam. Ini solusinya ada di situ sebenarnya. Jadi jangan henti untuk bermobilitas dengan sepeda, karena sepeda itu baik. Baik. Oke, ya terima kasih. Jadi demikian ya, memang kita membangun kota, membangun negeri harus komprehensif dan mengutamakan masyarakat yang paling bawah ya. Dan itu sebenarnya baik karena selain hemat juga mengurangi polusi, ya, juga kemudian tadi mengurangi kemacetan dan lain-lain untuk bab sepeda. Ya mudah-mudahan di masa yang akan datang, insya Allah Jakarta lebih baik ya. Insya Allah. Dan kita perlu pemimpin yang lebih baik juga kalau demikian ya. Terima kasih. Saya Muhammad Taufik Zulkifli dan saya Fahmi Saimima dari @podcasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.